Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Menyembahmu di sini, ku percaya ada bagimu ya Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ada bagimu. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Bapa, haleluya. Yesus, oh
layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Terima kasih untuk bangun baik semua tentang Bapak. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh ada di awal bulan Juni ini semua karena kemurahan Bapa yang telah berikan kami kesehatan, kekuatan sehingga hari ini kami bersyukur bahwa Kau hebat dan Kau dahsyat Bapa. Berkatilah ibadah kami, ibadah pagi jam 7 di tempat ini Tuhan. Kau mengurapi setiap hamba-Mu yang melayani, baik yang song leader, singer, yang musik dan hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu. Kau urapi di dalam nama Yesus. Kau berkati Tuhan perjamuan kudus-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan perjamuan kudus-Mu membuat kami semakin mengenang dan semakin mencintai Kau Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang menonton di live streaming kami. Kau juga Tuhan menambahkan jiwa di tempat ini, biar memberi bangku-bangku yang kosong. Amin. Bapa, kami percaya kalau Kau dimuliakan, firman-Mu berkata Kau sendiri akan menarik jiwa dan kami akan menjadi saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum Bapak Saudara boleh tangan kiri kanan katakan selamat datang di rumah. Haleluya. Saya percaya hari ini kita bersuka cita, amin. Kita akan pujian firman Tuhan kita bagi kaki. Haleluya. Tuhan
janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, berikan kekuatan baru. Ku datang ingin di awal bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu, dan ku mengapa bukan apa di dalammu Tuhan. Bukan apa ingin di awal, haleluya, bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu, dan ku mengapa bukan apa di dalammu Tuhan. Bukan apa di dalammu Tuhan. Bukan apa di dalammu Tuhan. Haleluya. Yes. Lebih lagi semangat untuk memuji Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Siap menang kembali untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan pujian lebih dari pemenang. Haleluya. Ya, saya percaya hari ini kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Mari angkat suara mengatakan Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah bajunya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah bajunya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya, buat kita. Yes, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk lebih lagi masuk dalam rumah Tuhan. Pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk bisa terima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kita akan pujian, kita katakan, aku mau cinta Yesus. Haleluya. Biarlah apa yang menjadi kondisi kami pagi ini. Kami mau tetap mengasihi, karena Engkau Allah yang mengasihi kami, mengorbankan hidupmu untuk kami. Terima kasih, karena aku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya.
segala kasih anugerah dan penyertaan-Mu. Kami merasakan bahwa Tuhan Kau Allah yang baik, Tuhan yang setia, yang selalu bersama dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar dapat menguatkan hidup kami, dapat memberkati dan memuaskan setiap kami yang haus akan Engkau. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat pagi, salam. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat beribadah tempat ini. Kita sudah memasuki di awal bulan yang ke-6. Di minggu yang pertama kita merasakan bagaimana anugerah dan penyertaan Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini yang saya ingin bagikan untuk kita semua, temanya adalah keluarga yang beriman teguh di dalam Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah keluarga yang beriman teguh di dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, keluarga adalah tempat di mana kita mengalami yang namanya pembelajaran iman bagi setiap anggotanya. Dimulai dari iman seorang bapak sebagai pemimpin keluarga, lalu diteladani kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana seorang pemimpin keluarga yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, sehingga imannya itu dapat diteladani oleh keluarganya. Mari kita buka dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6. Kejadian pasalnya yang ke-6, kita baca dari ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lalu kita lompat ke ayat 18 dan kita lompat lagi ke ayat 22. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 sampai 13. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak dan di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 18 kita lompat saudara. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ayat 22 terakhir. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara, kita mau belajar pagi hari ini dari iman seorang pemimpin keluarga yang bernama Nuh. Firman Tuhan katakan tadi bahwa ayat 9, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh adalah orang yang benar. Bagaimana Nuh hidupnya itu bergaul dengan Allah, dan Nuh itu berada di dalam kekudusan dan tidak melakukan dosa.
Kemudian apa yang terjadi? Karena Tuhan telah melihat bahwa bumi ini telah rusak dengan dosa, dengan kekerasan yang dilakukan oleh manusia, maka Tuhan ingin menghancurkan bumi ini. Ya. Ayat 13 tadi berkata, aku akan memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi ini telah penuh dengan kekerasan. Aku akan memusnahkan mereka. Ya. Ketetapan Tuhan, keputusan Tuhan, karena bumi ini sudah rusak karena dosa yang dibuat oleh manusia secara terus-menerus, maka Tuhan akan mengakhiri bumi ini dan semuanya akan Tuhan musnahkan. Apakah ini termasuk dengan Nuh? Tapi saudara, karena Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan, karena Nuh itu hidup dengan Tuhan, maka ayat 18 dikatakan oleh Tuhan bahwa tetapi, ada tetapinya. Ya. Tadinya Tuhan ingin menghancurkan semua manusia yang ada di bumi ini, termasuk juga Nuh. Tapi karena Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan, dia punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi ayat 18, Tuhan ada perjanjian yang lain khusus untuk Nuh. Ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nuh? Tuhan berkata bahwa Nuh, engkau akan masuk ke dalam bahtera yang sudah kau buat, dan juga bukan hanya Nuh, tetapi Tuhan mengatakan bahwa anak-anakmu, bahwa istrimu, dan juga istri dari anak-anakmu, menantu-menantunya juga akan masuk ke dalam bahtera itu. Jadi saudara, iman yang kuat, iman yang teguh, itu akan menentukan bagaimana keluargamu juga. Hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa Nuh menampilkan diri sebagai keluarga yang beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meskipun banyak tantangan yang terjadi di daerahnya, di wilayahnya, di dunia ini. Karena apa? Tadi Tuhan katakan bahwa dunia ini sudah rusak, bahwa dunia ini penuh dengan kekerasan yang dilakukan oleh manusia, kejahatan, dosa yang dilakukan oleh manusia, itu tantangan. Tetapi di tengah jahatnya dunia ini, Nuh tetap berada di dalam kekudusannya Tuhan. Apakah saudara saat ini masih bisa menjaga kekudusanmu di tengah-tengah dunia yang semakin rusak saat ini? Ya, kita harus jaga hidup kita supaya iman kita tetap kepada Yesus dan hidupmu juga tetap berada dalam kekudusan. Jangan jatuh di dalam dosa meskipun banyak orang mengajak saudara untuk berbuat dosa. Banyak gak yang ngajak saudara berbuat dosa? Banyak. Udah lah, gak usah gereja, kita jalan-jalan aja. Gak gereja. Ya. Udah nih pasang nih, ada judi online, pasang judi online. Ya. Ayo kenalan yuk, kita jalan malam-malam, kita kelabing malam, pergi ke dunia malam, kelabing malam. Ini ada bir, ada vodka, ada whisky kita minum, hidupnya dia minuman keras. Ya. Banyak orang yang menggoda saudara, merayu saudara untuk jatuh dalam dosa. Ini tantangan iman kita saat ini, bagaimana iman kita tetap teguh di dalam Yesus sehingga engkau tidak jatuh di dalam dosa. Kita mau belajar pagi hari ini apa sih yang menjadi dasar iman kita kepada Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Bahwa dasar iman kita yang pertama adalah kita harus bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan artinya saudara harus mempertanggungjawabkan hidupmu di hadapan Tuhan. Ya. Bagaimana hidup saudara ini harus saudara bertanggungjawabkan, baik perbuatan, perkataan, karakter, sifat yang saudara miliki saat ini di hadapan Tuhan. Itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Itu sebabnya Nuh sangat paham akan hal itu, dan dia selalu bergaul di hadapan Tuhan. Dia orang yang benar, dia orang yang tidak bercela, dan yang mendasari dia bisa bergaul dengan Tuhan adalah kerinduannya kepada Tuhan untuk selalu membangun relasi hubungan dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan orang lain, saudara, semakin dekat hubungan kita, maka kita semakin akrab dengan dia. Semakin sering saudara bertemu, semakin sering saudara melakukan komunikasi, maka saudara semakin dekat dengan dia. Tapi kalau kita tidak pernah berhubungan, tidak pernah bertemu, kita tidak pernah komunikasi, bagaimana saya bisa dekat dengan dia? Ya. Bagaimana saya tahu apa keinginannya Listen kalau Listen tidak pernah ngomong dengan saya? Bagaimana saya tahu bagaimana kehidupannya Pita kalau Pita tidak pernah kita saling bertemu dengan dia? Tidak bisa. Makanya Nuh sangat paham hal itu, sehingga dia semakin membangun relasi hubungannya dengan Tuhan, dengan menaikkan segala doa, dengan menaikkan segala pujian dan penyembahan, dengan menaikkan saat teduh, dengan melakukan hal-hal yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang namanya bergaul dengan Tuhan, membuat relasimu, membuat hubunganmu itu semakin dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apakah kita sudah membangun hubungan kita dekat dengan Tuhan? Atau jangan-jangan kita semakin menjauh dengan Tuhan? Ya, mari kita refleksikan di dalam diri kita. Kalau saudara saat ini masih jauh dari Tuhan, marilah kita mulai kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Mulailah dekat dalam doa dan pujian penyembahan saudara. Mulailah memiliki saat teduh bersama dengan Tuhan. Jangan saat teduhnya pas lagi ada masalah aja saudara teriak-teriak gitu ya. Main gitar jam 4 pagi. Pas udah gak ada masalah, gak ada lagi tuh. Ya. Ibu Gembala Kedoya itu udah tiap pagi saya dengar udah saat teduh terus tiap pagi ya. Atau mungkin lagi ada masalah atau mungkin apa, nggak tahu juga ya. Pokoknya udah tiap pagi, karena kami bangunnya sama. Kami dengar udah main gitar, udah penyembahan, Main gitar. ya. Kadang mampu sebentar. Iya, puji Tuhan. Lagi blues sebentar. Ya. Bapak Ishak sudah setiap satu udah konsisten dia ya. Nah, bergaul dengan Tuhan artinya kita semakin dekat dengan Tuhan. Bagaimana hidupmu semakin dekat dengan Tuhan, saudara saat ini? Yang kedua adalah bagaimana kita memiliki ketaatan kepada Tuhan. Nuh sangat menyadari bahwa dia memiliki iman, dan iman yang dia miliki itu harus dia tunjukkan dengan tindakan yang nyata. Iman itu tidak hanya dengan omongan kosong belaka, saudara. Iman itu harus ada tindakan nyata yang kita lakukan kepada Tuhan. Jangan cuma kita berkata, Tuhan, aku percaya kepada Yesus, aku mengikuti Yesus. Jangan cuma bilang aku anak Tuhan, jangan cuma bilang aku orang Kristen, tapi tidak ada tindakan yang nyata dalam iman saudara. Itu sama saja seperti tok kosong nyari bunyinya. Hanya omongan di mulut saudara percaya Yesus, tapi dalam tindakanmu tidak ada. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Saya percaya Yesus, tapi omongannya omongan kotor semua. Saya ikut Yesus, tapi tidak pernah datang gereja, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa. Suruh berdoa, nggak bisa. Malu. Tidak pernah saat teduh, tapi bilangnya percaya Yesus, tapi tidak punya tindakan iman yang dilakukan kepada Yesus. Itu iman kosong kalau saya katakan.
Nuh memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, Nuh, persiapkan dirimu. Aku akan menghukum dunia ini. Aku akan menghukum bumi ini. Aku akan mencurahkan air bah kepada bumi ini. Buatlah sebuah bahtera yang besar. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nuh ketika Tuhan berkata kepada Nuh, dia langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia. Ya. Nuh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya. Banyak orang yang mengejek dia, Nuh, ngapain kamu buat bahtera? Ada apa sih, Nuh? Orang gak ada hujan, gak ada banjir, biasa-biasa saja. Kenapa kamu bikin bahtera yang besar? Kalau bikin bahtera, kalau bikin perahu itu di laut, di pinggir pantai. Ini, Nuh, kamu bikin bahtera di daratan, di pegunungan. Kamu gila kali, Nuh, ya? Banyak orang yang mempertanyakan iman Nuh. Banyak orang yang menjelekkan iman Nuh. Tetapi Nuh tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidupnya. Mungkin saat ini banyak orang yang mengejek saudara karena saudara ikut Yesus. Banyak yang menghina saudara akan perbuatan iman saudara saat ini. Tetapi yang penting bagaimana engkau tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup saudara. Janganlah kita terbelenggu dari kehidupan masa lalu. Janganlah kita terbelenggu dari kehidupanmu yang dulu yang masih jatuh di dalam dosa. Jangan ingat-ingat lagi itu. Sekarang tujuanmu adalah ke depan. Bagaimana hidupmu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana hidupmu sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan engkau memulai hidup yang baru. Hidup benar, hidup yang kudus. Dan semakin dekat dengan Tuhan. Banyak orang itu masih ingat-ingat masa lalunya, saudara, sehingga dia tidak bisa move on. Aduh Tuhan, kenapa ya aku berasal dari keluarga yang begini? Orang tua aku nggak tahu, mama aku nggak tahu, aku anak yatim piatu, aku anak nggak jelas Tuhan. Aduh gimana ya Tuhan? Masih berpikir seperti itu. Padahal dia harus maju ke depan. Tuhan, kenapa ya mamaku meninggal, bapakku meninggal, aku diusir sama saudara-saudaraku, sekarang aku hidupnya numpang sana, numpang sini. Tuhan, aduh gimana ya? Itu masih berpikir masa lalu. Kalau saudara masih berpikir seperti itu, saudara akan bisa maju ke depan. Karena masa lalumu belum bisa kau lupakan untuk mengejar masa depan saudara di dalam Tuhan. Ya, lepaskan masa lalu saudara yang kelam itu. Buang segala masa lalu saudara yang penuh dengan dosa. Hari ini adalah waktunya engkau maju ke depan, berjuang ke depan, memulai hidup baru. Tinggalkan segala dosa dan masuk menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Dan lakukanlah perintah Tuhan sesuai dengan imanmu kepada Yesus. Amin. Jadi yang kedua, milikilah ketaatan iman. Dan yang terakhir saudara adalah bagaimana hasil dari iman kita diingat dan dikenang oleh Allah. Setiap hasil dari iman kita pasti mendapatkan yang namanya kemurahan dan belas kasihan dari Tuhan. Tuhan mengingat Nuh di tengah-tengah hukuman air bah yang terjadi. Dan yang dilakukan oleh Tuhan adalah Tuhan memelihara Nuh dan juga keluarganya dari kebinasaan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan berkenan atas tindakanmu. Tuhan mengutamakan mezbah persembahan bagi Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Nuh, semuanya itu harum di hadapan Tuhan. Sehingga Nuh bersama dengan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Nuh tidak binasa oleh karena air bah. Nuh tidak tenggelam karena air bah. Tapi karena hasil imannya kepada Tuhan, dia diselamatkan. Bukan hanya Nuh, tetapi seluruh keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Kalau saudara ingin seluruh keluargamu diselamatkan oleh Tuhan, marilah mulai dari dirimu sendiri untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Amin.
Mulailah dari dirimu sendiri di stand, pita, konjel, dan yang lainnya. Kalau engkau ingin keluargamu diselamatkan, ya, karena Nuh bergaul dengan Tuhan, akhirnya belas kasihan, kemurahan Tuhan turun atas keluarganya. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita memiliki iman yang teguh di tengah-tengah keluarga kita, dan kita akan melihat campur tangan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Bila firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan hidup kami supaya kami memiliki iman yang bergaul dengan Tuhan, sehingga iman kami dapat menyelamatkan keluarga kami. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus Bapa sebagai lambang cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kau rela mengorbankan nyawa-Mu, memberikan hidup-Mu hanya untuk menyelamatkan kami. Biarlah melalui roti dan anggur yang akan kami makan dan minum, semakin membuat kami mengasihi Tuhan, semakin membuat kami hidup dekat dengan Tuhan, dan kami rindu semakin diubahkan dan diselamatkan. Kami siap menerima perjamuan kudus pada saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan perjamuan kudus dibagi. Kita naikkan pujian karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari kita baca ayat Alkitab yang ada di roti kita masing-masing. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama dalam nama Tuhan. Kita akan cawan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan, saya haleluya. Dengan suaramu naikkan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh, sama Ibu. Oh, sama bagimu Yesus. Kau Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang baik. Mulialah nama-Mu. Mari sembah Tuhan. Mari angkat suara. Naikkan penyembahanmu. Karena Yesus telah mengasihi engkau. Karena Dia telah baik dalam kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang baik seperti Engkau, Yesus Tuhan kami, yang menyelamatkan kami, yang mengorbankan hidupmu di atas kayu salib agar kami tidak binasa, tetapi kami memperoleh hidup di dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan dan memberkati. Kiranya belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan semakin turun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara Angel bersama kita di dalam. Terima kasih Tuhan, Bapak ini memboleh Tuhan Tuhan sudah memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah mengajar kami untuk memilikannya. Hanya kepada dasar ini Bapak kami akan memberi, kami memberkati setiap sementara yang memberikan Tuhan. Kami berikan kalian nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil memberi kita akan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagi kita.
kita ibadah seperti biasa. Tetap terus dukung dalam doa ibadah yang ibadah kita di tempat ini di GBI Kapuk. Bapak Ibu Saudara boleh mengunjungi Facebook kita, YouTube kita, di sana ada alamat lengkapnya. Mari Bapak Ibu Saudara beramai-ramai datang ke tempat ini yang belum pernah beribadah atau belum punya tempat ini. Haleluya, kita akan ketemu minggu depan untuk merasakan lautan jamahan Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan pujian How Great Is Thou dan How Great Is Thou. Haleluya. Firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, pakailah dia, urapilah dia, nyatakan bahwa kuasa-Allah menyertai hamba-Mu selalu. Perjamuan kudus kami telah terima, dan lewat perjamuan kudus kami dibangkitkan kembali. Sekarang marilah sidang jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita akan pulang, kita akan membawa, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta tuntunan Apostol Paulus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan kiranya